Baik, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa bersama saya, Octavianus Antarsingga. Pada kesempatan hari ini, saya akan menemani adik-adik untuk memahami pelajaran pertemuan yang ketiga, yaitu pedoman hidup orang Katolik. Tentu pelajaran persiapan komuni pertama ini lain daripada yang sebelumnya, di mana yang sebelumnya adik-adik belajar tatap muka di gereja, tapi sekarang kita belajar menggunakan sistem daring atau melalui YouTube. Untuk membuka pertemuan pada hari ini, saya mengajak adik-adik untuk hening sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan padamu Tuhan atas segala berkat karunia yang Kau curahkan pada kami. Pagi hari ini kami akan belajar mengenai pedoman hidup orang Katolik. Semoga Engkau dapat mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami fokus terhadap apa yang kami pelajari. Dan tentunya semoga apa yang kami pelajari ini dapat bermanfaat bagi hidup kami di kemudian hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, tema pertemuan pada kali ini adalah pedoman hidup orang Katolik. Membahas tentang pedoman hidup, tentu teman-teman sudah mengerti bahwa sebagai seorang Katolik tentu harus mempunyai pedoman hidup. Nah, pedoman-pedoman hidup ini penting supaya kita sebagai orang-orang Katolik dapat menjadi pribadi yang baik, kemudian juga dapat menjadi pribadi yang taat, kemudian juga dapat menjadi pribadi yang layak untuk diselamatkan Tuhan sebagai manusia yang berdosa. Berbicara mengenai pedoman tentu tidak jauh dari sebuah peraturan. Ada banyak peraturan yang kita temui di dalam kehidupan ini, entah di dalam lingkup keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Saya mengandaikan bahwa pedoman ini itu adalah lampu merah. Jika ada lampu merah, mungkin teman-teman sering melihat lampu merah di jalan. Jika ada lampu merah di jalan, manfaatnya adalah apa? Yaitu mengurangi terjadinya kecelakaan di jalan raya tentunya. Kemudian juga memudahkan orang menyeberang. Kemudian juga mengatur kemacetan dan lain-lain. Inilah manfaat peraturan, manfaat pedoman di dalam hidup ini, atau manfaat lampu merah di jalan raya. Begitu pula dengan pedoman. Kalau kita tahu akan pedoman hidup kita, maka kita juga tahu manfaatnya. Kalau kita tahu pedoman orang Katolik, pedoman orang hidup Katolik, maka juga kita terhindar dari kalau di jalan raya itu kecelakaan. Kalau mungkin di dalam iman kita itu, kalau kita taat pada pedoman hidup orang Katolik, maka kita dapat terselamatkan dan nantinya bisa juga masuk dalam surga yang Tuhan telah ciptakan kepada kita. Kemudian, kalau semisal tidak ada peraturan bagaimana? Ya, bisa jadi kalau tidak ada peraturan, atau misalnya saya andaikan ini lampu merah, tidak ada lampu merah, ya bisa jadi ada kecelakaan. Kemudian juga
mungkin juga merenggut manusia. Begitu pula dengan pedoman hidup. Kalau kita tidak mempunyai pedoman hidup, apalagi sebagai seorang Katolik, maka apakah pertanyaannya, apakah kita bisa terselamatkan sebagai manusia? Tentu tidak. Kalau kita tidak mempunyai hidup, maka hidup kita akan ambut adil. Tidak ada sesuatu yang perlu yang harus kita lakukan. Tidak ada norma-norma yang kita taati. Kita bebas ke sana kemari dan kita juga menjadi pribadi yang tidak teratur. Maka perlu adanya pedoman hidup ini di dalam iman Katolik atau pedoman hidup sebagai seorang Katolik. Itu perlu. Nah, kalau semisal pedoman hidup itu dilanggar, kalau semisal lampu merah ini dilanggar, maka akan terjadi ya kecelakaan mungkin, kemudian menabrak pohon dan sebagainya. Itu kalau lampu merah. Kalau pedoman hidup, kalau kita melanggar pedoman hidup orang Katolik, maka ya tadi konsekuensinya adalah kita jatuh dalam dosa dan menjadi manusia yang tidak teratur, kemudian juga bisa menjadi manusia yang tidak layak diselamatkan oleh Tuhan. Gitu. Mungkin dari sini teman-teman sudah mengerti. Kita lanjut saja tentang 10 perintah Allah. Teman-teman yang terkasih, sesuai dengan judul, tema pada hari ini adalah membahas mengenai pedoman hidup orang Katolik. Dan salah satu pedoman hidup orang Katolik adalah mentaati 10 perintah Allah. Mengapa ini penting? Karena inilah yang diminta Tuhan kepada kita, supaya kita taat pada apa yang dikehendakinya, taat apa yang dikatakannya, taat kepada Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan. Dan 10 perintah Allah ini merupakan sesuatu yang penting bagi kita, terutama bagi kita sebagai seorang Katolik. Harus mentaati isi dari 10 perintah Allah ini. Yang pertama adalah akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Kemudian perintah yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Terus ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Keempat, hormatilah ibu bapamu. Kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berzina. Ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Ini teman-teman isi 10 perintah Allah. Mungkin 10 perintah Allah ini juga tidak asing lagi bagi teman-teman. Tentunya ya, itu juga teman-teman sering mendengar di dalam khotbah Romo, ajaran gereja katekisme, kemudian juga teman-teman juga mungkin sering juga menemui di pelajaran sekolah, terutama mengenai pelajaran pendidikan agama Katolik. Mungkin para guru juga sudah menjelaskan tentang ini. Tapi di sini saya hanya ingin mengingatkan supaya teman-teman tahu bahwa pedoman orang Katolik salah satunya adalah mentaati 10 perintah Allah ini. Dan ini harus teman-teman mengerti, hafalkan supaya kalau kita taat akan ini maka kita akan diselamatkan. Nah, penjelasan mengenai perintah Allah yang pertama yaitu tentang di mana Tuhan menginginkan kita, memerintahkan kita supaya kita tidak menyembah berhala. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, apa sih arti menyembah berhala itu? Menyembah berhala adalah di mana kita cenderung menduakan Tuhan daripada memprioritaskan atau mengutamakan Tuhan di dalam kita. Nah, menduakan Tuhan itu bagaimana? Kalau orang-orang itu menduakan Tuhan, menyembah berhala itu
ya menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah air, menyembah batu dan sebagainya. Tapi di saat ini penyembahan berhala itu terdapat dalam tindakan kita, di mana kita terlalu sibuk untuk bermain HP misalnya, kemudian bermain sosial media, bermain game, bermain internet dan sebagainya. Dan akhirnya dengan kesibukan-kesibukan kita ini, kita bermain HP ini, kita cenderung menduakan Tuhan dan lupa untuk berdoa. Misalnya malas juga pergi mengikuti kegiatan gereja seperti dia, misa ekaristi dan sebagainya. Inilah yang dinamakan dengan penyembahan berhala di zaman modern ini. Maka perintah Tuhan menuntut kita supaya kita jangan menduakan Tuhan. Karena Tuhan adalah yang utama di dalam hidup kita. Kemudian penjelasan tentang kuduskanlah hari Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, tentu teman-teman sudah tahu ya, apa itu hari Tuhan. Hari Tuhan adalah biasanya dikenal dengan hari Minggu. Hari Tuhan adalah hari Minggu. Itu yang biasa didengar oleh kita. Nah, Tuhan menginginkan kita supaya di hari Tuhan ini kita, maksudnya adalah kita dengan di hari Tuhan datang ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kalau kita datang ke gereja, berarti kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin. Jangan sampai telat. Kemudian kalau kita sudah di gereja, kalau kita benar-benar menguduskan hal Tuhan, maka kita harus mengikuti perayaan Ekaristi misalnya dengan seksama, dengan hikmat. Jangan ngobrol sendiri seperti ada di gambar ini. Nah, kalau kita sudah tahu perintah Tuhan, maka kita harus menguduskan Tuhan, pergi ke gereja. Jangan sampai tidak pergi ke gereja dan bermain HP, malas-malasan seperti yang ada di gambar ini. Itu penjelasan mengenai kuduskanlah perintah kepada Tuhan, menginginkan kita supaya kita menguduskan hari Tuhan. Kemudian penjelasan mengenai hormatilah ibu bapakmu atau orang tuamu. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, tentu kita tahu bahwa orang tua adalah sosok yang berharga bagi kita. Melalui orang tua lah kita dapat hidup sampai saat ini. Kita dirawat, dipelihara, dididik, kemudian disayang, dicintai, dan sebagainya. Maka kita harus mengerti bahwa orang tua juga merupakan suatu wujud di mana Tuhan hadir di dalam hidup kita. Maka kalau kita mengetahui betapa pentingnya orang tua, kita harus menghormatinya seperti kita menghormati Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita menghormati orang tua, berarti ya kita mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua. Kalau kita salah dan kita dinasihati, berarti kita harus mendengarkan. Jangan sampai kita marah-marah, jangan sampai kita melawan. Kemudian jika kita juga menghormati orang tua, maka kita harus membantu orang tua kalau membutuhkan. Setiap hari kita ada banyak waktu di rumah, apalagi kalau pandemi ini. Jika orang tua menginginkan kita, istilahnya ngongkon kita supaya nyapu, ya kita nyapu. Kita membersihkan rumah, kita membersihkan pakaian, kita bisa juga mencuci baju, mencuci piring dan sebagainya. Itulah wujud di mana kita menghormati orang tua. Dan kalau kita menghormati orang tua, berarti kita juga tidak nakal dan tidak mengolok-olok orang tua. Karena orang tua adalah orang yang terhormat bagi kita. Jangan sampai melawan, jangan sampai acuh tak acuh terhadap orang tua seperti yang ada di gambar ini ya. Orang tuanya menasihati, tetapi anaknya ini tidak mau mendengar, ekspresinya begitu. Kemudian ini orang tuanya marah, kemudian anaknya juga marah. Nah, ini adalah suatu tindakan yang tidak perlu kita contoh.
Yang perlu kita lakukan adalah kita menghormati orang tua, mendengarkan nasihatnya, membantu orang tua, tidak nakal, tidak mengolok-olok orang tua, dan sebagainya. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Kemudian perintah di mana Tuhan menginginkan kita supaya jangan membunuh. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, tentu teman-teman tahu perintah ini. Jangan membunuh, jangan membunuh manusia terutama. Dalam arti ini tentu kita harus mengerti bahwa jangan membunuh itu tidak hanya kita membunuh jangan membunuh itu tidak hanya berarti bahwa kita jangan membunuh secara fisik, tapi juga kita jangan membunuh secara emosional. Artinya bahwa kita jangan membunuh dengan melakukan perbuatan seperti membenci orang lain, mengasingkan orang lain, meremehkan orang lain, dan tidak menghargai orang lain. Inilah contoh-contoh tindakan di mana kita sebenarnya sudah dalam kriteria di mana kita membunuh. Kalau kita membenci orang lain, berarti kita membunuh. Kalau kita mengasingkan orang lain, berarti kita membunuh. Nah, yang dibunuh ini bukan fisik, tapi lebih kepada diri, lebih kepada harga diri, lebih pada emosi manusia dan sebagainya. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan supaya kita ya jangan membunuh, jangan mengasingkan, maksudnya begitu. Jangan membenci orang lain, jangan meremehkan orang lain dan sebagainya. Kita harus menghargai mereka, kita harus mencintai mereka sebagai makhluk hidup. Kita harus menghargai mereka di dalam hidup kita ini. Jangan sampai kita menganggap bahwa orang itu tidak ada, padahal ada di dalam lingkup kita. Begitu. Nah, kalau kita di dalam keluarga ya jangan membenci keluarga kita. Kalau kita di dalam lingkup pertemanan ya kita jangan membenci teman kita. Kalau kita membenci maka kita membunuh keluarga kita, membunuh teman-teman kita. Kemudian penjelasan mengenai perintah di mana Tuhan menginginkan kita supaya kita jangan mencuri. Mungkin tindakan mencuri ini mungkin teman-teman sudah teman-teman lakukan ya, mungkin dalam skala kecil atau skala besar. Biasanya kalau anak-anak itu yang mencuri duit orang tuanya, kemudian juga mencuri barang temannya dan lain-lain. Gitu. Dan pada hari ini Tuhan mengingatkan kita, memerintahkan kita supaya kita jangan mengulangi tindakan tersebut. Kita jangan mengulangi tindakan pencurian ini. Kalau kita mencuri berarti kita mengambil milik mengambil barang orang lain tanpa izin. Kalau kita mencuri berarti kita tidak mengembalikan barang pinjaman. Dan kalau kita mencuri adalah ya, kita mencontek waktu ulangan. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang masuk dalam kriteria pencurian. Kalau teman-teman mencontek saat ulangan, berarti itu adalah tindakan mencuri. Maka jangan diulang lagi. Kalau kita tahu bahwa ini adalah pedoman hidup orang Katolik, maka kita jangan mengulangi tindakan ini. Kemudian perintah di Tuhan menginginkan kita supaya jangan bersaksi dusta. Nah, teman-teman yang terkasih dengan Kristus, bersaksi dusta itu apa? Bersaksi dusta adalah di mana kita melakukan tindakan berbohong baik kepada teman kita, keluarga kita, orang tua kita, mungkin juga orang lain dan sebagainya. Dan bersusat juga merupakan tindakan kita memfitnah. Kalau orang itu tidak berbuat salah tapi kita salahkan, itu adalah perbuatan memfitnah orang. Kemudian kalau kita berdusta berarti kita tidak mau mengakui kesalahan diri sendiri. Maka seperti di gambar ini, orang berdusta adalah orang yang berbohong. Berbohong itu seringkali digambarkan dengan hidung yang
panjang, berbohong, tidak mau mengakui kesalahan diri sendiri, cuek. Ini adalah tindakan-tindakan berdusta. Maka perbuatan ini sebenarnya tidak baik kalau kita lakukan. Apalagi kalau kita berbohong, memfitnah orang lain. Itu tidak baik untuk kita lakukan. Maka Tuhan ingin supaya hari ini kita menghentikan perbuatan-perbuatan ini. Dan sebaliknya kita malah taat pada Tuhan dan tidak bersaksi dusta terhadap sesama kita, baik dalam lingkup keluarga, pertemanan, maupun masyarakat. Itu teman-teman yang harus kita mengerti tentang 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah ini adalah pedoman hidup kita sebagai orang Katolik. Kalau teman-teman sudah masuk, sudah akan menerima komuni pertama, artinya bahwa teman-teman harus juga semakin baik, semakin dewasa, semakin mengerti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan semakin mengerti pedoman-pedoman hidup yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk semakin memahami dan semakin mendalami 10 perintah Allah ini, maka tugas pada minggu ini adalah mengatakan 10 perintah Allah. Mengatakan satu persatu sampai hafal, sampai teman-teman merasa bahwa 10 perintah Allah ini sudah di luar kepala. Dan juga tidak hanya menghafal, saya berharap semoga dengan teman-teman mengingat 10 perintah Allah ini, maka juga melakukan 10 perintah Allah ini dalam kehidupan sehari-hari. Tidak melanggar peraturan dari 10 perintah Allah ini. Begitu teman-teman. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung komentar menuliskan komentar di dalam kolom komentar di YouTube ini. Dan kalau tidak ada kalau ada yang tidak bisa dimengerti atau masih bingung, bisa langsung jatuh saja di WA saya. Begitu. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini di mana kami dapat belajar mengenai pedoman orang Katolik, terutama mengenai 10 perintah Allah. Semoga apa yang kami pelajari, apa yang kami mengerti tentang 10 perintah Allah atau pedoman hidup ini, kami dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami mampu menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin layak untuk Engkau selamatkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, berkah dalam, jaga kesehatan.